Halo sahabat Guru Dikdas, jumpa kembali dalam podcast Guru Dikdas, suara pendidikan berkualitas bersama saya, Yana Indarita dari Direktorat Guru Pendidikan Dasar. Sahabat Guru Dikdas, berdasarkan peraturan dari Menpan RB nomor 1 tahun 2023 dan peraturan dari BKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional, maka pejabat fungsional di lingkungan instansi pemerintah dan daerah harus melakukan penyelesaian angka kredit dari konvensional ke integrasi. Untuk itu, Kemendikbudristek bersama dengan BKN telah meluncurkan aplikasi yang bernama Simpakin. Nah, sahabat Guru Dikdas mungkin masih banyak misinformasi atau kurang memahami terkait dengan Simpakin ini karena memang masih baru ya. Jadi masih banyak yang bertanya-tanya sebetulnya apa sih Simpakin itu, kemudian fungsinya apa, manfaatnya seperti apa. Untuk itu telah hadir bersama kita Bapak Jabang Tutuka MBA atau biasa kita sapa dengan Pak Uka. Beliau merupakan Ketua Tim Kerja Regulasi Transformasi Tata Kelola Asesmen Direktorat Guru Pendidikan Dasar. Selamat datang di podcast Guru Dikdas, Pak Uka. Terima kasih Mbak Yana dan Sobat Guru Dikdas. Terima kasih nih Pak Uka sudah berkenan hadir di podcast Guru Dikdas di tengah kepadatan jadwal ya Pak Uka ya. Iya. Ya, sehat Pak Uka? Alhamdulillah. Nah ini Pak Uka di tim kerjanya sedang sibuk apa nih? Saat ini yang jelas kita sedang sibuk melakukan verval Simpakin. Jadi data-data Bapak Ibu Guru yang sudah mengajukan ke aplikasi Simpakin kita lakukan verval sebelum nanti ditetapkan oleh Dirjen GTK, dan kita juga sibuk dengan Permendikbud penyusun berberi tentang perencanaan kebutuhan jagung. Wah ini kesibukannya padat nih ya Pak. Oh. Baik, ini sebetulnya memang topik yang sedang hangat di kalangan Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan terkait dengan penetapan angka kredit nih Pak. Nah kira-kira Pak masih banyak pertanyaan nggak Pak terkait itu di kalangan guru dan tenaga pendidikan? Masih banyak sekali Mbak Yana. Jadi pertanyaannya itu ya bagaimana mengaksesnya dan kok saya sudah akses kok nggak bisa ditolak seperti itu. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan terkait dengan Simpakin itu sendiri dan mungkin nanti bisa dielaborate lebih detail. Nah baik nih Pak, ini kesempatan yang bagus di podcast Guru Dikdas kita akan membahas terkait hal tersebut untuk memberi wawasan kepada sahabat Guru Dikdas dan juga untuk mengatasi banyak miskonsepsi dan misinformasi nih Pak terkait dengan Pak Integrasi dan juga aplikasi yang baru diluncurkan yaitu Simpakin itu Pak ya. Baik nih Pak, ini untuk Simpakin ini kan termasuk aplikasi yang baru diluncurkan tahun kemarin ya Pak oleh Kemendikbudristek ya. Nah sebetulnya apa sih Simpakin itu dan dasar dengan adanya Simpakin itu apa gitu Pak? Simpakin itu dasarnya adalah pertama yang jelas tadi dari Permenpan 1 nomor tahun 2023 dan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Dari situ karena jumlah guru Dikdas waktu itu jumlah sangat banyak sekali, maka kita Kemendikbudristek dalam hal ini Dirjen GTK bekerja sama dengan BKN, kita meluncurkan aplikasi Simpakin. Jadi Simpakin itu intinya untuk memudahkan Bapak Ibu Guru Dikdas untuk mengupload pak-pak konvensional yang lama yang mereka dan nanti disesuaikan menjadi pak integrasi. Karena nanti semua pak yang digunakan untuk kenaikan pangkat di tahun 2023 ke atas itu nanti menggunakan pak integrasi. Nah, itu ditujukan untuk siapa ya Pak untuk aplikasi Simpakin ini? Simpakin, sasarannya gitu Pak? Sebetulnya Simpakin itu ditujukan untuk yang jelas guru Dikdas untuk golongan 4B ke atas. Jadi 4B, 4C, 4D, 4E, dan juga pengawas sekolah dan pamong belajar dan pendidik. Ya, mungkin sahabat Guru Dikdas nih masih banyak yang bingung nih Pak, bagaimana alur pengajuannya, kemudian syaratnya seperti apa sih? Mungkin masih ragu-ragu mau mengunggah berkasnya itu seperti apa dan sebagainya. Mungkin bisa di-share kepada kami Pak. Sebetulnya Bapak Ibu Guru mudah sekali untuk akses ke aplikasi Simpakin. Bapak Ibu tinggal buka aplikasi Simpakin dan situ dengan tinggal login dengan akses username-nya menggunakan NIP dan untuk password-nya menggunakan tanggal lahir, tahun lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tanggal lahir. Jadi 8 digit pertama. 8 digit. 8 digit pertama
Setelah itu Bapak Ibu sudah langsung masuk ke aplikasi Simbakin. Dan untuk akses ke aplikasi Simbakin, Bapak Ibu hanya perlu pak yang lama, pak konvensionalnya, apakah itu pak versi tahun 84 atau pak versi Permen 16 tahun 2023, dan sesuai dengan kredit yang sesuai dengan SKKP, SK kenaikan paketnya. Jadi jumlahnya yang sesuai dengan itu, dan lalu nanti Bapak Ibu tinggal entry di situ, nilai yang dipakai di entry ke aplikasi Simbakin. Setelah selesai entry, Bapak Ibu tinggal upload paknya yang tadi data sudah di entry, dilanjutkan kemudian juga Bapak Ibu upload fakta integritas yang sudah ditandatangani dan beri materi 10.000. Baik Pak, ternyata syaratnya tidak seribet yang dibayangkan oleh Bapak Ibu guru di luar sana ya Pak. Mungkin mereka masih berpikir syaratnya itu terlalu banyak yang harus diunggah dan sistemnya ribet gitu. Ternyata mudah gitu ya Pak ya? Ya, mudah sekali. Jadi Bapak Ibu cukup dengan pak integrasi dan fakta integritas saja sudah bisa akses ke aplikasi ya. Dan aksesnya juga mudah hanya dengan menggunakan, harus ingat NIP-nya ya Pak ya? NIP-nya dan 8 digit di angka ke depan. Nah ini kan sudah diluncurkan nih Pak dari tahun kemarin sampai bulan ini nih, kira-kira berapa nih Pak yang sudah mengakses dan sudah mensubmit berapa Pak? Mungkin Bapak punya datanya untuk di-share ke kita. Terima kasih. Dari data yang kita dapat, yang dari total guru Dikdas golongan 4B ke atas, yang totalnya jumlah 220.080 guru SD dan SMP, yang sudah akses itu sebanyak 141.867 guru. Ini baru akses. Baru akses ya Pak. Tetapi yang sudah submit ke direktorat itu ada 133.951. Ya itu sudah banyak juga ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti nanti tinggal kita cek gitu ya Pak untuk yang sudah submit ya. Apakah berkasnya sudah sesuai atau masih kurang gitu ya Pak? Baik Pak, ini mungkin dalam mengunggah berkas ini kan biasanya guru itu masih ada kendala dan mungkin masalah untuk unggah aplikasi. Kira-kira di tim kerja Bapak ini apakah sudah mengidentifikasi kendala-kendala dalam mengunggah di Simbakin itu seperti apa Pak biasanya Pak? Mungkin nanti bisa untuk sahabat guru Dikdas ini Pak, informasi terkait dengan kendala yang biasa dihadapi itu Pak. Jadi kendala yang biasa dihadapi guru pada saat mau akses aplikasi Simbakin itu yang jelas pak konvensionalnya biasanya belum di legalisir. Jadi nilainya tidak berasal dari dinas pendidikan, cukup dari kepala sekolah. Oh, jadi nggak perlu jauh-jauh, misalnya dinas pendidikannya jauh kan ya Pak. Jadi cukup kepala sekolah sudah kepala sekolah bisa, saja ya, sudah bisa. Tetapi kalau kepala sekolah kalau bisa ya dari dinas pendidikan, ya, betul. Itu saja. Dan ya, yang kedua permasalahan biasanya itu kadang-kadang banyak ditemukan itu Bapak Ibu guru yang mengupload nilai tinggi itu biasanya mereka mengupload pak tahunan. Itu sebenarnya ya seperti itu, jadi nilainya terlihat tinggi. Nah itu nanti akan ditolak kalau sudah dipakai terlihat, karena dia akan mencocokkan nilai dengan nilai yang sesuai dengan jenjang kepakatannya. Dan yang sekarang jadi permasalahan yang memang itu adalah Bapak Ibu guru itu, karena sebetulnya dengan adanya Permen 41 tahun 2023 ini terjadi perubahan nomenklatur. Jadi sekarang sebutan Japung guru itu tidak lagi seperti guru pertama, guru muda, guru madya, guru utama, tetapi guru ahli pertama sampai guru ahli utama. Ya. Jadi untuk itu makanya terjadi peremajaan kegiatan. Nah itu peremajaan data guru. Jadi untuk itu kita minta mohon nanti Bapak Ibu guru kalau ada menghadapi permasalahan terkait dengan data, silakan berhubungan dengan BKD setempat. Karena yang bisa melakukan perubahan data adalah BKD. Jadi itu dari Menpannya Pak untuk yang jabatan ahli pertama sampai di Permenpannya sudah tertera ya. Tertera. Nah kira-kira untuk batas akhir dari pengunggahan berkas ke Simbakin itu kapan ya Pak biasanya Pak? Sebetulnya pembicaraan dengan BKN itu ya diharapkan sebetulnya 30 April itu sudah masuk semuanya ya. Aplikasi Simbakin. Harus sudah submit gitu ya Pak ya? Harus sudah submit supaya nanti
bisa segera keluar pak integrasinya. Oh, Karena pak integrasi ini ditunggu oleh Bapak Ibu guru ya. pada saat membuat dinasnya, mengusulkan pak konversi. Oh, Pak konversi, baik Pak. Pak konversi ini. Jadi harus sampai ditunggu 30 April. Ya. Ya, mungkin ini untuk catatan untuk sahabat guru Dikdas. Jadi jangan sampai melebihi 30 April gitu ya Pak ya, diharapkan ya. Iya, diharapkan. Supaya nanti segera bisa diproses ya Pak ya. Karena nanti kalau Bapak Ibu guru Dikdas tidak mengajukan segera, nanti sama BKN itu akan tidak diakui, akan diberi angka kredit 0. Oh, langsung 0 ya Pak ya. Langsung 0. Nah, itu sahabat guru Dikdas catat ya. 30 April, kalau bisa sebelum 30 April ya Pak. Iya. Oh ya Mbak Yana, sebagai informasi tambahan, jadi Simpakin itu wajib bagi Bapak Ibu guru di lapangan, khususnya guru Bapak Ibu guru golongan 4B ke atas. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru yang akan naik pangkat. Jadi intinya wajib Bapak Ibu guru golongan 4B ke atas itu wajib upload dan entry data di aplikasi Simpakin. Terima kasih. Kalau Bapak Ibu gurunya sudah submit nih Pak di Simpakin, terus gurunya harus ngapain nih Pak? Ya, selanjutnya Bapak Ibu tinggal nunggu proses saja di situ, menunggu TTE dari Ditjen GTK. Karena prosesnya itu yang jelas pertama harus melalui verbal dari Direktur Guru Dikdas sendiri, dilanjutkan dengan verbal dari Sesjen GTK, baru nanti TTE dari Ditjen GTK. Kalau misalnya nih Pak, berkasnya ada penolakan, itu gimana ya Pak ya? Bapak Ibu silakan perbaiki sesuai dengan penolakannya di situ. Kalau misalkan penolakannya Bapak Ibu belum ada legalisir, silakan dilegalisir. Atau misalkan penolakannya paknya tidak sesuai, silakan diperbaiki. Nah itu tadi termasuk dengan alasan-alasan kenapa sih berkasnya ditolak gitu. Mungkin ada yang lain Pak selain itu Pak, alasan ditolak gitu. Alasan ditolak itu sebetulnya biasanya rata-rata itu ya dia tidak ada di legalisir seperti itu, atau yang jelas yang umum terjadi adalah yang sekarang itu adalah nomor kartu jabatannya masih yang lama. Iya. Belum yang tadi ya, yang ahli pertama utama dan itu ya Pak. Jadi harus disesuaikan dulu ya. Ini sebetulnya kan hal-hal yang harus kita atau Bapak Ibu guru ini harus detail juga ya, melihat berkas-berkas yang harus diunggah, jadi supaya tidak terjadi penolakan gitu ya Pak ya. Baik Pak, ini jika TTE-nya sudah keluar dari Dirjen GTK ya Pak, ini kemudian apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Setelah TTE keluar, jadi Bapak Ibu bisa mendownload pak integrasinya yang sudah TTE, lalu saya akan serahkan ke Dinas Pendidikan untuk sebagai bahan untuk dibuatkan pak konversinya dan akumulasi angka kreditnya. Dari situ nanti kalau Bapak Ibu mau mengajukan ke NPK, bila sudah memenuhi angka kredit batas untuk pangkat di atasnya, silakan Bapak ajukan dengan pak konversinya. Tentu dilampirkan dengan pak integrasi. Baik, harus lengkap semua ya Pak ya? Lengkap semua. Karena untuk mulai saat ini tidak lagi berlaku pak konvensional untuk pengajuan angka kenaikan pangkat. Baik, berarti ini jadi PR nih untuk sahabat guru Dikdas. Jadi sebelum unggah berkas itu, semuanya harus dicek terlebih dahulu yang lengkap supaya prosesnya nanti juga cepat gitu ya Pak ya? Betul. Baik. Kira-kira dari Pak Uka sendiri ada himbauan dan pesan kepada sahabat guru Dikdas terkait dengan pak integrasi ini Pak? Silakan untuk disampaikan kepada sahabat guru Dikdas. Terima kasih Mbak Yanda, dan terutama buat Bapak Ibu sahabat guru Dikdas. Ini berdasarkan data kami dari total 220.080 guru golongan 4B ke atas, baru 141.867 guru yang sudah akses. Dan intinya sudah entry the input datanya ke aplikasi Simpakin. Dan masih ada sekitar 78.133 guru yang belum. Jadi kami mohon Bapak Ibu guru, sahabat guru Dikdas yang golongan 4B ke atas agar segera
mengentry dan mengupload data Pak dan fakta integritasnya ke aplikasi Simpakin dengan segera. Dan yang kedua, bila Bapak Ibu ditolak pengajuannya dengan alasan terjadi perubahan nomenklatur data jakung gurunya, silakan Bapak Ibu guru menghubungi BKD setempat untuk melakukan peremajaan data atau update data. Karena data yang di aplikasi Simpakin itu kan diambil dari data BKN, dan untuk yang bisa merubah data BKN adalah BKD setempat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Nah, sahabat guru Dikdas, untuk informasi lebih lanjut atau ingin bertanya-tanya lebih lanjut terkait dengan Pak integrasi ini Pak, kita ada helpdesk Pak untuk sahabat guru Dikdas Pak. Bisa diakses di sini ya nanti ya sahabat guru Dikdas. Baik Pak Uka, terima kasih atas waktunya bersama kami di podcast Guru Dikdas, dan semoga apa yang kita diskusikan kali ini dapat menambah wawasan sahabat guru Dikdas dimanapun berada ya Pak ya. Terima kasih, sama-sama Mbak Yana. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sahabat guru Dikdas di seluruh tanah air. Baik, demikian podcast Guru Dikdas kali ini, dan pantau terus media sosial Guru Dikdas untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan Direktorat Guru Pendidikan Dasar. Saya Yana Indarita pamit undur diri. Podcast Guru Dikdas, Suara pendidikan berkualitas.